Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Kita bersuka cita pada malam ini karena Tuhan memimpin kita dari berbagai tempat, berbagai kegiatan kita, pekerjaan kita. Tuhan memimpin kita, mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat ini. Malam ini kita agak sedikit unik persekutuan kita. Biasanya kan Kamis malam adalah persekutuan doa, tapi malam ini adalah malam untuk mengenang almarhumah Ibu Chong Chai Moi yang telah mendahului kita, dipanggil oleh Tuhan sekitar 50 hari lebih yang lalu. Malam ini adalah dedikasi daripada anak-anaknya, menantunya, untuk mengenang kepergian daripada Ibu Chong Chai Moi. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa sebelum memasuki acara ini. Kita berdoa untuk ucapan syukur karena pimpinan Tuhan selama satu hari ini khususnya, dan dalam satu minggu ini Tuhan telah memimpin kita. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada malam ini ya Tuhan kami melihat pimpinan-Mu sepanjang hari dari kesibukan kami, dari kegiatan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, apa yang telah kami lalui, apa yang telah kami kerjakan ya Tuhan, boleh membawa kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Dan malam ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau boleh memimpin kami di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh memasuki satu acara ya Tuhan, mengenang kepergian Ibu Chong Chai Moi yang telah meninggalkan kami, dipanggil oleh Engkau kembali ke surga ya Tuhan. Tapi kami melihat kasih-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai keluarga besar yang telah ditinggalkan oleh Ibu Chong Chai Moi ini ya Tuhan. Bagaimana mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan daripada Engkau ya Tuhan. Karena iman mereka, karena kepercayaan pada Engkau ya Tuhan, membawa mereka hati yang teguh untuk tetap tabah di dalam masa duka ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan acara ini dalam tangan Engkau. Mohon Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Engkau boleh menyertai kami semuanya Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, saya mengajak kita bersama-sama untuk memuji, bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah hati kita selalu mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menopang kita, Tuhan yang selalu menjaga kita. Membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa aku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa akan ku balas?
aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oke, malam ini kita tidak ada perenungan firman Tuhan yang biasa disampaikan oleh Pak Ji, tapi kita akan mengganti acara ini dengan kesan-kesan selama Ibu almarhumah Chong Chaime ada di tengah-tengah gitu loh. Nah, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada anak-anaknya atau keluarganya. Saya persilakan untuk Ibu Evangelis Lydia Curia. Semua mendapat bagian nanti ya. Selamat malam, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semua. Hari ini saya bisa bicara, kalau yang kemarin itu belum sanggup ya. Saya harap juga nanti adik-adik saya bisa memberikan satu pengalaman bersama dengan mama gitu ya. Ya. Ya harus lah ya, karena kan ini acara untuk mama kita ya kan. Jadi saudara-saudara, waktu mama saya mulai mengalami pecah pembuluh darahnya itu ya, dalam waktu sebulan itu mungkin 4 kali dia bocor darah, sampai tadi saya masih lihat yang video-video yang masih kami simpan. Tapi di dalam keadaan yang demikian ya, itu darahnya keluarnya sampai muncrat gitu, terus kayak air keran ya. Kita pikir ini darahnya habis. Biasanya orang tua kalau mengalami sedikit saja sudah ngerengek kan ya, sudah kalut dia, aduh saya gimana nih gitu. Nah waktu mama saya pembuluhnya pecah, waktu itu beberapa kali malah tidak ada orang yang tahu. Toto waktu adik saya Michael turun ke bawah, lihat mama udah bersimbah darah, dan darahnya itu penuh sampai kemana-mana. Nah kalau saudara mau lihat, saya masih ada simpan ya. Jadi dia kayaknya kok ada kekuatan dari mana gitu. Enggak panik, enggak kalut, mukanya datar aja. Kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak dia enggak merasa apa-apa gitu ya. Nah saya bersyukur. Kenapa? Kalau dia misalnya jadi rewel atau dia panik, kita yang jadi anak, apalagi adik saya Michael yang di rumah yang menemani, lebih panik lagi kan. Kalau mama saya, aduh mama gimana, aduh mama mati nih, gitu kan, jadi panik. Tapi ini enggak. Jadi Michael dan kami semua jadi lebih tenang gitu.
menghadapinya. Dan itu 4 kali bocor darah dalam waktu sebulan itu, sampai transfusi darah itu mungkin ada 5 kantong. Ya, baru ini pecah lagi gitulah. Nah itu satu, saya bersyukur mama saya bisa kuat, bisa tabah, bisa tenang. Jadi itu membuat anak-anak juga bisa lebih tenang gitu. Yang ke satu itu. Yang kedua saudara, waktu dalam keadaan yang seperti ini karena darah keluar, terus kan ya biasanya jadi dia punya kesadaran itu atau ya menurun kesadarannya. Duduk aja Bu, nanti kan mereka mau ngomong semua, capek Bu. Jadi kesadarannya menurun. Biasanya mama saya itu semua keluarga besarnya, anak, cucu, sampai besan-besan, menantu, semua dia ingat tanggal lahirnya, saudara-saudara ya. Nah, di dalam sakit ini dia udah nggak ingat semua tanggal lahirnya. Biasa mama saya pasti telepon itu, selamat ulang tahun Goldie, selamat ulang tahun Glory, selamat ulang tahun Geoffrey dan semuanya. Dah dia pasti ingat ya satu-satu tuh. Sampai si kembar, kata si kembar ulang tahunnya tanggal 20 September, bener nggak? Nah dia bilang itu si kembar ulang tahun, sampai si Johan ulang tahunnya bulan 11 ya. Nah dia tahu semua. Kesia, papa semua. Nah karena kesadarannya sudah turun sampai dia sendiri nggak tahu ulang tahun dia kapan, nggak tahu bahkan kadang anaknya ada berapa, dia bilang entar 4, entar 3 gitu loh, saudara-saudara ya. Nah setelah itu saya bilang, saya kapan? Dia cuma ingat tanggal lahir saya sama tanggal lahir Tuhan Yesus. Mungkin karena saya deket Natal kali ya, jadi dia ingat. Saya bilang, papa tanggal berapa? Enggak tahu. Papa enggak tahu, mama dia dirinya sendiri enggak tahu. Nah saya bersyukur bukannya karena mama saya mengingat tanggal lahir saya. Michael tanggal lahir berapa yang ngurusin dia di rumah pun dia lupa. Saya bukan bangga itu. Yang saya bangga karena ulang tahun saya dekat dengan Natal seminggu lagi. Itu yang mama saya ingat, bukan sayanya, tapi dia ingat Yesus. Ya jadi saya bilang, mama, Yesus siapa? Dalam keadaan dia lagi hun-hun gitu ya, kadang dia ingat, kadang enggak. Dia bilang Yesus itu juru selamat, dia bilang gitu. Nah, saya bersyukur. Semua boleh lupa, ya kan? Yang penting dia ingat Yesus. Itu saya bersyukur. Dan waktu dia lagi hun-hun gitu, entah dia ingat atau enggak, dia kadang nyanyi. Dia suka nyanyi lagu. Tadinya dia nyanyi lagu-lagu zaman dulu, Teng Licin punya lagu Teresa Teng gitu ya. Terus akhirnya saya bilang, mama kita nyanyi lagu gereja aja, kan dia udah lama gak kebaktian kan. Jadi saya nyanyi lagu PPK tuh ya, di KPPK kan dia tahu lagu itu. Kalau lagu kontemporer dia kurang gitu bisa. Saya nyanyi lagu itu, nyanyi Pujihu dalam bahasa Mandarin segala ya. Dan nyanyi lagu Amazing Grace dan sebagainya. Jadi dia bisa nyanyi lagu yang gampang-gampang, Allah itu baik, nyanyi God is so good. Yang gampang-gampang yang dia bisa ingat, Yesus sayang padaku gitu ya. Nah itu pun disaksikan oleh teman-teman ibu-ibu PW ya, kalau datang ke rumah ajak dia nyanyi kan dia senang ya, Ibu Mary ya. Jadi dia sejak itu dia nyanyi lagu rohani, dia nyanyi kencang banget saudara-saudara ya. Jadi saya bersyukur walaupun tubuhnya merosot ya, tapi imannya tetap kuat. Itu saja yang menjadi kebanggaan saya secara khusus, saya rasa juga adik-adik saya ya, bahwa di dalam kesusahan apapun ada Tuhan menyertai, maka itu menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Mama sudah bersama dengan Tuhan Yesus, yang terutama dia juga bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului, papa, apo saya, nenek saya ya, cucunya anak Hores sudah pergi lama, berapa belas tahun ya, sudah bertemu dengan mereka semua, itu luar biasa.
penghiburan untuk kami ya. Walaupun kadang-kadang saya masih teringat biasanya dia telepon atau kita telepon jam 3 sore, ini udah nggak ada lagi yang telepon-teleponan. Ya, tapi mama sudah dapat yang terbaik, itu jauh lebih penting. Ya, saya suka ngomong sendiri, lihat ke atas, mama udah nggak sakit kan, gitu. Ya udah saya beri kesempatan untuk Horace dulu. Ayo ya, sini. Nanti kamu boleh panggil siapa dulu, Yuli dulu atau si Casey atau si Mike. Selamat malam Bapak Ibu, langsung ke veteran saya. Kesan saya sama mama saya sih mengharapkan mama saya masih hidup. Saya pernah mimpi dia gitu ya. Mimpi mama saya tuh meninggalnya setelah saya umur 55. Berarti sekarang 52. Ternyata mimpi saya nggak jadi kenyataan ya. Tapi beberapa kali, sebulan sekali mungkin Michael titip ke rumah saya. Biar saya gantian gitu jaga. Saya tuh nggak pernah ngebersihin, ngerawat orang tua, bersihin kotorannya atau apa. Tapi pada saat mama saya ditaruh di tempat saya, itu saya merasa nggak geli, nggak apa loh. Dan saya nggak pernah marah lagi gitu. Biasa kan kalau kita gitu kadang-kadang kesel ya. Ini saya ya udahlah, kita ikhlas aja gitu. Saya pikir ya mama saya kesian juga ya, hidupnya ya nggak bisa bangun apa. Saya sih mengharapkan dia masih lama gitu ya. Kadang-kadang juga saya ketemu apalagi sebelum beberapa bulan kemarin setelah kematian, biasanya mama saya telepon setiap jam 3, jam 1 siang itu, jam 3 sore. Ini nggak telepon. Saya begitu telepon baru, oh iya mama udah nggak ada ya. Nah itu saya sedihnya di situ sih ya. Pada saat terakhir mau ditaruh tempat saya, ternyata mama saya udah muntah darah, dirawat di Atmajaya. Dan saya udah bilang sama istri saya, ini kayaknya lama nih. Soalnya muntah darah, pasti ada luka di dalam gitu. Ternyata begitu saya habis besuk malam, paginya udah nggak ada, siang. Ya mungkin ini kehendak Tuhan ya, jadi ya saya ikhlasin aja lah, gimana lagi gitu. Soalnya dilema juga, kalau mama saya masih hidup, kasihan juga. Tapi kalau meninggal kita yang sedih gitu, ya semua kehendak Tuhan lah. Itu saja sih yang saya ceritakan. Terima kasih Bapak Ibu. Malam. Saya serahkan Kesya. Ya, selamat malam semuanya. Saya nggak tahu mau ngomong apa ya, cuman kalau dari 5 anak mama, saya merasa saya yang paling gak baik. Saya paling suka marah-marah. Saya juga nggak rajin setiap minggu besuk mama. Telepon juga mungkin nggak hampir setiap hari. Setelah mama meninggal, saya sering mimpi. Waktu papa saya meninggal, saya nggak pernah mimpin papa saya. Ada sih sekali, tapi udah agak lama. Tapi sejak mama meninggal, sampai hari ini, saya udah sering mimpin mama, nggak tahu berapa kali. Nggak saya pengenin juga. Kalau habis mimpi biasanya saya langsung bangun nangis di ranjang. Mungkin itu rasa penyesalan saya. Kalau kayak mama beda, kalau saya ketemu mama sama mama ketemu anak yang lain beda. Kalau mama ketemu saya, mama biasa-biasa aja, baik-baik aja. Nggak ada hal apa-apa yang kayak Mike atau Toya atau Cici rasain, nggak ada.
Mungkin mama saya nggak mau bikin saya pusing atau nggak mau bikin saya sedih kali. Itu aja sih, ya nggak tahu mau ngomong apa ya. Pokoknya ya mama buat saya mama yang paling luar biasa sih. Dia juga mengertiin saya gitu. Udah gitu aja. Maika. Suka dan duka dalam hidup kita itu sudah wajar dan sudah natural sekali ya. Setiap orang akan menghadapinya, cuma dalam bentuk yang lain gitu ya. Tapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhan adalah kekuatan perlindungan kita pada saat badai hidup menerpa di dalam kehidupan kita. Percayalah dan ingatlah bahwa Tuhan selalu menopang kita. Sejauh langit dari timur sampai ke barat, seperti langit dan bumi, demikianlah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Bersama-sama kita nyanyikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Setelah ini masih ada ya untuk rekan-rekan yang punya kesan yang sangat mendalam terhadap almarhumah, boleh silakan naik ke depan memberikan satu semacam kesaksian gitu ya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
cintamu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Siapa lagi yang akan memberikan kesan dan pesan untuk anak-anaknya yang ditinggalkan? Siapa lagi? Kalau enggak saya tunjuk langsung ini. Ayo, siapa? Ya. Ibu mertua saya ini lahir di Palembang, dari sebuah keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tapi beliau menjadi anak Tuhan setelah mengenal Papa yang almarhum. Tentu saja saya tidak mengenal almarhum sebelum saya bertemu dengan anaknya, saudara. Dan pertemuan pun tidak banyak kali ya. Dari cerita banyak saya mendapatkan informasi ya dari anaknya lah ya, Bu Lydia. Beliau ini adalah seorang pejuang, ya, membesarkan anak-anaknya penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Mulai dari berdagang, setahu saya waktu pertama kali bertemu, beliau menjadi petugas tata usaha kalau tidak salah ya, yang di sekolah Pasar Baru sana kan ya, ya itu dia. Almarhumah adalah orang yang sangat hormat pada suaminya ya, walaupun cekcoknya juga banyak ya. Hanya lampu merah saja mereka bisa diskusinya hangat banget, saudara. Misalnya kita pergi ya, mereka suami istri duduk di belakang ya, soal lampu merah saja itu bisa menjadi perdebatan yang membuat muka merah gitu ya. Tapi asik kelihatannya mereka itu. Tapi mertua saya laki-laki itu tipikalnya seperti raja. Ibu mertua saya adalah seorang ratu yang sangat hormat, dilayani dengan secara yang luar biasa kalau saya lihat ya, untuk zaman sekarang ini luar biasa. Perjuangan yang sangat banyak, badannya tidak terlalu besar, kecil ya seperti saya, tapi ya mungkin bekerja dengan luar biasa ya, sejak muda, banting tulang dan sebagainya, itu yang saya dapatkan ya. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa ketika Bapak mertua berapa tahun ya menjelang kematian itu bolak-balik ke rumah sakit ya, sebagian di antara kita tahu ya. Itu tahu sendiri ya urusan dengan rumah sakit ke BPJS ya. Subuh-subuh sudah mesti pergi ke rumah sakit, antri nomor dan sebagainya. Nanti ke rumah sakit lagi antar Bapak seharian sana ya. Dan kalau suaminya dirawat, dia ada di rumah sakit itu berhari-hari. Enjoy sekali sepertinya di rumah sakit ya. Kita nggak punya kekuatan seperti itu rasanya ya. Nah, setelah Papa mertua meninggal, waktu itu sempat jatuh ya, tahu saya turun tangga atau apa, jatuh, ada bagian tulang yang patah. Bagian mana ya Mike? Sini rasanya ya, nah patah. Seingat saya menjelang kesembuhan tulang itu, waktu itu COVID sedang marak-maraknya.
sedang sulit-sulitnya. Nah, beliau ini kena COVID. Cari rumah sakitnya sulit sekali, sangat-sangat susah. Bersyukur atas pertolongan kawan-kawan pendeta di GKI, Mama bisa dirawat di rumah sakit milik GKI ya, rumah sakit Ukrida yang baru saja diresmikan ya, sebetulnya pemerintah belum membolehkannya, tetapi karena situasi sangat genting, Ahok lalu mengusahakan supaya rumah sakit itu dibuka dan ibu mertua dirawat di situ. Nah, tidak lama setelah kena COVID itu didiagnosa bahwa ginjalnya bermasalah. Nah, itulah awal rally panjang ya, selama ada 3-4 tahun saya rasa ya, 3 tahun ya, rally yang sangat melelahkan ya, yang tentu saja yang sakit lelah sekali. Yang kedua yang juga lelah adalah ipar saya, Michael ya, yang merawat dengan luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Saya secara pribadi pasti tidak punya kemampuan untuk merawat seperti itu, luar biasa ya. Sebetulnya pada akhir tahun lampau situasinya memburuk, sangat buruk. Sempat dirawat di rumah sakit, ada 2 bulan barangkali ya. Akhir tahun sampai Januari, November akhir sepertinya ya. Mulai masuk rumah sakit di Pelni, sangat lama. Sampai rumah sakit memulangkan dengan paksa sebetulnya. Karena apa buktinya, sorenya nggak tahan lagi. Nah hari itu sore-sore pulang ya, siang pulang ya, Michael telepon, ya kami juga nggak bisa bergerak apa-apa karena apa? Jakarta hari itu macetnya luar biasa. Kami tunggu di samping Emporium ya, tapi ambulan nggak dapat. Akhirnya dengan sangat-sangat susah ya, kita terobos ke Angke, lalu sulit sekali bagaimana Michael menggendong Mama masukkan ke mobil, itu suatu pergumulan yang luar biasa. Dan setelah itu masih macet panjang sekali. Nah waktu di rumah sakit sempat pulih kembali, tapi juga kondisinya sangat buruk ya. Beberapa kali dokter bilang keluarga sebaiknya berkumpul ya, karena kalau lihat gejalanya memang ini sudah waktunya. Itu awal tahun ya. Jadi ada beberapa acara yang ya sudah terpaksa saya cancel karena kemungkinan yang terjadi. Tapi Tuhan berikan anugerah ternyata. Anugerah yang cukup panjang ya, dari akhir tahun sampai September tanggal 2 itu saya, Ibu Lydia ada di rumah sakit siang itu, saya, Gio dan Pak Sofian ya, siang-siang kami ke sana di rumah sakit ya, masih nyanyi-nyanyi itu, Pak Sofian masih bicara Injil, menguatkan, dia masih nyanyi-nyanyi. Karena habis Lebaran kalau tidak salah, betul ya? Atau ada momen apa ya? Ya, ada hari besar apa? Maka kita pulang tuh cepat sekali. Sampai di rumah nggak sampai setengah jam sebetulnya. Pak Sofian pamit pulang. Saya baru sampai ke kamar, Ibu Lydia telepon. Teleponnya kalau nangis-nangis kan membuat kita kaget kan ya. Berapa ini? Ternyata Mama sudah nggak ada. Kaget juga sih sebetulnya. Karena sekitar setengah jam sebelumnya ya masih, karena minggu sebelumnya saya ke mana tuh, keluar kota ya, dia masih, oh kamu keluar kota ya, ya Ma, saya bilang gitu ya. Masih ngobrol-ngobrol ya, dia berangkat saudara. Ada hal yang unik saudara, pada waktu Papa mertua meninggal, Ibu mertua agak sedih ya, sangat sedih, bahkan bukan agak sedih. Sedihnya 2 kali lipat karena pada hari penguburan Papa, itulah hari ulang tahun Mama. Jadi waktu Papa dikubur, itu adalah hari ulang tahun dari Mama. Nah uniknya saudara, saya baru ngeh loh ternyata
setelah mama dikremasi, ternyata papa mertua meninggal itu dengan papa saya itu tanggal yang sama, bulan yang sama, tanggal 5 September, beda sangat lama ya. Papa saya tahun 2001, jadi sangat lama, tapi tanggal yang sama. Lalu pada waktu ibu mertua dikremasi, itu adalah hari papa saya meninggal dan hari ibu mertua saya papa mertua saya meninggal, saudara. Jadi diborong semua di tanggal-tanggal itu. Kompak mereka ternyata, saudara. Ya, tadi saya bilang sebelumnya saya tidak terlalu mengenal ya, memang nggak kenal sama sekali. Perkenalan pertama, kayaknya perkenalan kedua, saking nekatnya saya bu anak, saya melamar anaknya itu. Untung nggak ditolak ya. Untung nggak ditolak ya, karena berapa kali ya? Ya, bertemu dua kali atau 3 kali? 2 kali itu. Siapa tuh laki-laki yang senekat saya? Ketemu calon mertua 2 kali langsung lamaran ya. Bersyukur langsung diterima saudara sekalian ya. Ya, terlepas saya ada kekurangan, ibu mertua juga ada kekurangan ya. Dia sangat mengasihi saya, mengasihi anak-anak saya juga ya. Itulah sekelumit kesaksian saya tentang ibu mertua saya ini. Terima kasih. Nah sekarang giliran dari jemaat sekalian ini. Siapa yang mau duluan ini memberikan kesan, memori di dalam ya kadang kan memang ibu almarhum Chong Saime itu enggak jemaat kita kan, tapi dia kan sering banget ibadah di sini gitu loh. Nah saya juga ada kesan ya, kalau dia itu sangat sangat familiar banget ya dengan jemaat sekalian gitu loh. Ya pintar bergaul lah istilahnya gitu ya. Ayo siapa dulu nih yang mau memberikan kesan-kesannya ini? Ibu Mary silakan. Setelah itu Ibu Grace. Ya saya tunjuk langsung ya. Ini waktu kita masih lama ini. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Kalau sebagai jemaat ya, mamanya Bu Lydia kan memang bukan jemaat sini ya, tetapi memang kita cukup familiar karena ya seperti kata Pak Kurniawan tadi adalah datang beberapa kali ibadah di tempat kita. Yang udah kenal pasti tahu ya, mungkin kalau yang belum lama bergabung mungkin agak kurang familiar dengan kita biasa panggilnya Nai-Nainya Gio gitu kan ya. Kalau kesan dari saya, beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Karena di tengah-tengah sakitnya yang berat, saya bilang ini sakitnya sangat berat, semangat hidupnya sangat kuat. Ini yang beberapa kali yang saya saksikan sendiri, di tengah-tengah sakitnya ini beliau berusaha untuk terus bertahan. Dan itu memang sepertinya sih membuahkan hasil ya. Beberapa kali kita pergi ke rumah sakit, kondisinya sepertinya sudah sangat kritis gitu kan. Tapi beberapa kali sembuh lagi, seger lagi gitu. Kita pergi jungkol kaki, ternyata udah pulang seger lagi. Dengan kondisi yang membaik dari kondisi yang udah istilahnya itu udah kritis gitu, tapi ternyata bisa bisa segar lagi, bahkan bisa nyanyi-nyanyi. Kita beberapa kali datang ke rumahnya, pasti diajak nyanyi dan suaranya paling kencang. Mamanya Bu Lydia, kalau menurut saya ya, semangat hidupnya ini
yang memang sangat luar biasa. Dan yang satu lagi, setiap kali kita datang, entah itu di rumah sakit, entah itu di rumah, kalau beliau sadar bisa diajak ngomong, itu pasti nyanyi lagu rohani. Beberapa kali kita pergi diajak nyanyi, suaranya paling kenceng, bahkan kita pun yang ada di situ kalah suaranya sama Nainai. Waktu itu tahun lalu ya, di tengah-tengah sakitnya beliau pas mau Natalan itu, sebelum Natal saya mengajak Bu Lydia, Bu, kita Christmas Carol yuk. Kata Bu Lydia, mau Christmas Carol kemana katanya kan, nggak ada. Saya bilang ada, mamanya Bu Lydia sama mamanya Bu Gyokwi. Ketika kita datang, kedua orang tua ini seneng banget gitu kan ya, kita datang nyanyi-nyanyi, seperti biasalah bagaimana kita Christmas Carol. Itu bagi saya itu suatu pengalaman yang berkesan juga, karena kami beberapa ibu masih bisa berkunjung ke rumah mamanya Bu Lydia di saat dia sakit, dan kita masih bisa Christmas Carol. Beberapa kali kita kalau datang ke rumah sakit itu melihat kondisi beliau sepertinya yang sudah ini kita sedih banget ya. Biasa kita datang ada Bu Diana, kadang sama Bu Grace. Yang terakhir kita datang sebelum beliau berpulang itu adalah hari Minggu. Hari Minggu ya Bu ya, kita pergi ya hari Minggu. Saya pergi sama Bu Diana, Bu Yuli, Bu Lydia, sama saya lupa siapa lagi ya waktu itu kita pergi. Saat itu beliau sepertinya sih nggak terlalu ini ya, masih biasa-biasa, masih bisa nyanyi, masih berbicara. Biasa kalau kita datang ke rumahnya atau ke rumah sakit kalau bisa diajak ngomong, Bu Lydia suka tanya satu-satu, ini siapa dijawab. Terakhir dia udah nggak kenal saya, udah nggak bisa, dia udah nggak tahu. Dia ingat muka tapi udah lupa namanya, dia udah nggak bisa ingat nama saya. Tapi Bu Diana dia masih ingat. Oh sama Bu Ana perginya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Ya, dia masih ingat semua tuh. Kalau saya dia udah lupa. Padahal biasanya kalau kita datang tuh dia pasti ingat nama saya. Tapi yang terakhir itu kita datang dia udah lupa. Nah di hari Seninnya itu kami ada beberapa orang pergi jenguk Bu Asna yang saat itu dia mau dioperasi. Sebenarnya saat itu Bu Diana ada ngomong, yuk habis dari sini kita pergi jenguk mamanya Bu Lydia yuk. Tapi karena berhubung sesuatu dan lain hal, kami nggak jadi berangkat. Nah sesudah itu kami mendengar berita bahwa Ibu Chong Chai-mei ya udah berpulang. Di satu sisi kami merasa sangat kehilangan, tetapi juga ada suatu kelegaan karena kami pun yang melihat, kadang-kadang hanya melihat dari video yang dikirimkan Bu Lydia ke saya atau apa, saya sedih. Karena di usianya yang sudah lanjut harus bergumul dengan sakit yang berat ya. Bu Lydia kadang kirim tangannya berdarah-berdarah, darahnya lagi muncrat. Saya pun sendiri nggak tega lihatnya, apalagi dengan anak-anaknya yang mengurus gitu kan ya. Saya yang hanya dikirimin video aja sedih bukan main. Jadi saya yakin bahwa ini semua adalah rencana dari Tuhan. Tuhan telah memberikan kelegaan untuk Ibu, untuk Nainai, dan biar kiranya keluarga yang ditinggalkan pun Tuhan berikan ketabahan, berikan kekuatan agar supaya mereka bisa tetap mengenang beliau, biarpun masih ada kesedihan tetapi sudah bisa lebih ikhlas, bisa lebih menerima. Itu aja, terima kasih. Silakan Bu Grace. Ya, orang tua ini saya panggilnya Ciapo. Kalau Ciapo itu istilahnya ipar punya orang tua. Kalau kami orang Kek. Ciapo ini kalau saya pribadi selalu melihat dia seorang yang sangat penyayang. Dari awal saya mengenal dia, saya cuma ada kesan itu. Dia begitu menyayangi semua menantu-menantunya,
kadang-kadang keluarga saya dari kami ada tidak seperti sebesar begitu kasih sayangnya terhadap menantu. Tapi orang tua ini begitu menyayangi menantu-menantunya, cucu-cucunya, semua suka makan apa. Dari dulu saya waktu mengenal dia, saya selalu melihat dia selalu mikirin menantunya yang ini suka makan apa, yang itu suka makan apa, cucu-cucunya juga. Dia hafal semua kesukaan cucu-cucunya. Dan saya sangat berkesan dengan kasih sayang yang besar dari orang tua ini. Dan terhadap saya juga dia begitu care. Kalau dia ketemu mukanya itu menunjukkan satu rasa yang besar, kasih yang besar. Ke orang itu saya lihat orang tua ini luar biasa kasih sayangnya. Dalam masa-masa dia sakit saya cukup bersedih. Saya melihat dia dari cerita semuli dia waktu masa muda dia sudah berjuang begitu keras. Masa tua dia juga merawat Kungkung itu sangat berat sekali. Kungkung itu keluar rumah sakit, keluar masuk rumah sakit dan banyak keluhannya juga. Orang tua itu memang lebih rewel dari kebanyakan orang ya. Jadi Ciapo ini sangat sabar sekali. Jadi setelah Kungkung meninggal itu Ciapo harus menghadapi sakit penyakit yang begitu berat. Itu enggak berapa lama dari setelah Kungkungnya meninggal. Ciapo langsung jatuh sakit dan cuci darah. Saya begitu prihatin. Jadi masa-masa dia dalam hidup dia itu sangat berat. Tapi orang tua ini luar biasa tabah. Dia luar biasa tabah. Saya merasa saya harus belajar dari dia dan kita juga merasa ini pelajaran yang berharga. Orang tua ini mengajarkan bagaimana dia menghadapi survive dari hidup dia. Dari dia muda, tua, menjelang sakit penyakit. Apalagi waktu menghadapi cuci darah, keluar masuk rumah sakit itu berat sekali. Dan dia begitu kuat. Kalau saya mungkin saya sudah lama meninggal kali ya. Itu sakit sekali. Dan rasa yang diterima dia itu luar biasa. Pendarahan, setiap kali mau cuci darah itu tidak bisa masuk, dia harus dioperasi dan itu berulang-ulang. Kita dengarnya aja sampai udah ngeri sekali. Kadang-kadang saya bahas sama Pak Kurniawan, aduh bagaimana ya Ciapo ya begini kondisinya, kita prihatin sekali. Tapi orang tua ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau keadaan seperti itu kita hadapi, kita harus tetap survive dan kita belajar dari situ. Dan itu yang saya lihat luar biasa dari orang tua ini. Hanya kesan itu aja. Terima kasih. Oke, saya tambahkan sedikit ya dari yang disampaikan oleh Bu Grace ya. Memang kami maksudnya bukan anaknya atau menantunya langsung ya, tapi saya pribadi juga merasakan perhatian, care dari kedua orang tua ini ya. Terutama kalau waktu Cynthia gitu ya. Nah, mereka melihat anak saya waktu itu si Paul sama si Emmanuel itu masih kecil gitu loh. Dan mereka tidak membeda-bedakan antara cucu yang memang anak-anak dari dia dengan kami gitu loh. Karena setiap Cynthia kami itu datang ke tempatnya Pak Ji berkumpul di situ dan selalu mendapat angpau juga gitu loh. Saya sangat ada kesan yang mendalam juga terhadap kedua orang tua ini ya. Satu hal yang mungkin bagi kita yang bisa kita pelajari dari kedua orang tua ini ya. Pertama imannya ya. Memang mereka boleh ya, maksudnya sakit penyakit boleh menggerogoti mereka gitu ya, tapi kita boleh melihat imannya itu loh ya. Kan kalau kita mendengar berita terutama di Cina itu ada yang orang karena ada penderitaan sakit atau penganiayaan, kalau di Cina ya biasanya mereka meninggalkan iman mereka gitu loh. Tapi coba lihat terutama ibu ini ya, Chung Sai Moi ini ya, yang terakhir yang penderitaan yang sangat luar biasa ini ya, tapi dia bisa bertahan gitu loh.
Satu lagi yang sangat berkesan dari Ibu Chong Sai Moi ini khususnya ya, mukanya itu sangat senyum, sering senyum gitu loh, muka senyum gitu loh, sangat bahagia gitu, sukacita banget gitu loh. Nah saya ingat betul waktu ini Pak Ji tadi udah ngomong ya, waktu si suaminya meninggal ya, Bapak Paulus meninggal waktu itu ya. Saya ingat pertama saya datang ke rumah duka, saya tanya, siapa? Homo. Dia tersenyum lebar dia. Nyikan kayak homo gitu. Coba kamu lihat bagaimana kondisi saya gitu loh. Saya tanya apa kabar gitu. Dia langsung balas bertanya kepada saya gitu loh. Kalau menurut kamu saya gimana gitu, sambil tersenyum lebar gitu loh. Nah itu dalam hati saya cuma acungkan tangan gitu aja gitu loh. Nah dalam hati saya ingat, wah berarti ini ada sukacita yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada beliau gitu loh. Ya demikianlah ini adalah kesan kita terhadap Ibu Chong Sai Moi dan juga Bapak Paulus ya yang sudah mendahului kita. Kiranya kita yang masih di dalam dunia ini boleh mempelajari apa yang mereka tinggalkan, kesan-kesan baik, terutama iman kepada Tuhan, itu yang sangat penting bagi kita. Kita akan sebentar mengakhiri acara ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian ya. Tuhan tak pernah gagal. Manusia sebagai anak-anaknya juga mungkin kita sering merasa apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Tapi jawaban Tuhan adalah satu tidak, yang kedua ya, yang ketiga tunggu. Nah persepsi kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Dia adalah kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, mungkin kita mengatakan wah ini saya gagal, atau Tuhan gagal merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup saya. Tapi tidak, apa yang dikatakan dalam lagu ini sangat luar biasa. Semua yang ada dalam hidup kita, segala kesulitan yang dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan membuka jalan. Dia yang paling mengerti dan paling memahami akan kehidupan kita, akan rancangan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan selalu menjadikan yang terbaik dan terindah bagi kita, dan Dia tidak akan melupakan akan janji-janjinya. Tuhan tak pernah gagal. Setelah pujian ini, saya persilakan pendeta Haji Maoni untuk membawakan doa penutup. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Dari awal tanya Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Engkau yang lebih mengerti
cara untuk menolong hidupku. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini untuk acara dedikasi, termasuk ketika pada hari-hari perkabungan Bapak Ibu hadir mendoakan kami, menopang, dan kiranya Tuhan yang membalas kebaikan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini. Mari kita sajak untuk berdiri, kita akan berdoa saudara sekalian. Terima kasih Bapa untuk acara malam hari ini. Kami dedikasikan untuk Ibu kami yang telah mendahului. Tuhan, segala puji dan hormat adalah untuk Tuhan. Sebagai manusia kami terbatas, tidak sanggup membalas kebaikan orang tua kami. Jauh dari apa yang mereka korbankan, daripada apa yang kami berikan. Tidak impas ya Tuhan. Tuhan, Kau menolong kami sebagai anak-anak, menantu, cucu. Biarlah boleh meneruskan imannya, boleh meneruskan nilai-nilai positif yang telah dibagikan bagi kami di dalam kehidupan beliau-beliau di masa yang lampau. Terima kasih Bapa, sebentar kami berpisah, Tuhan pimpinlah setiap orang di antara kami kembali ke rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu, rakalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin. Senyumnya terbayang kembali, langkah lembutnya menuntunku. Dalam doanya namaku disebut, kasih dan doanya menuntunku. Tuhan, aku rindu ibuku, langkahnya tak ku temui lagi, namun doanya jadi warisan, menguatkan langkah imanku.
hari kita akan bertemu kembali di rumah Bapa yang